Hingga bulan Mei tahun 2026, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,03 miliar US dollar. Surplus sepanjang Januari sampai dengan Mei tahun 2026 terutama ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas sebesar 16,31 miliar US dollar. Sementara itu komoditas migas masih mengalami defisit, yaitu defisitnya sebesar 12,28 miliar US dollar. Selanjutnya, saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, yaitu migas dan juga non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar yaitu Amerika Serikat sebesar 7,03 miliar US dollar. Kemudian India 5,29 miliar US dollar dan juga Filipina sebesar 3,58 miliar US dollar. Sedangkan 3 negara penyumbang defisit terdalam. Yang pertama Tiongkok, defisit atau minus 10,17 miliar US dollar. Australia, defisit atau minus 3,99 miliar US dollar dan juga Singapura defisit 3,83 miliar US dollar. Kemudian untuk neraca perdagangan kelompok non-migas ada 3 negara penyumbang surplusnya. Yang pertama Amerika Serikat sebesar 8,47 miliar US dollar, India sebesar 5,34 miliar US dollar dan Filipina sebesar 3,42 miliar US dollar. Sedangkan 3 negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas ya. Yang pertama Tiongkok, defisitnya atau minus 10,73 miliar US dollar. Kemudian Australia itu defisit atau minus ya 3,62 miliar US dollar neraca perdagangannya. Dan yang terakhir Prancis defisit 1,29 miliar US dollar. Selanjutnya seperti biasanya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus dan juga defisit non-migas terbesar pada periode Januari hingga Mei tahun 2026. Surplus terutama didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewan nabati atau HS15, surplus sebesar 13,92 miliar US dollar. Bahan bakar mineral atau HS27 surplus sebesar 10,88 miliar US dollar serta besi dan baja atau HS72 mengalami surplus sebesar 7,09 miliar US dollar. Sementara itu ini grafik yang di bawahnya defisit ya utamanya berasal dari beberapa komoditas. Yang pertama mesin dan peralatan mekanik atau HS84 defisit sebesar 12,74 miliar US dollar. Kemudian mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 defisit 6,23 miliar US dollar serta plastik dan barang dari plastik atau HS39. Ini mengalami defisit sebesar 3,74 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci ya komoditas penyumbang surplus non-migas terbesar pada periode Januari hingga dengan Mei tahun 2026 berdasarkan negaranya. Yang pertama Amerika Serikat, terutama ya didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya. Juga alas kaki. Ini alas kaki di HS yang 64. Dan juga pakaian dan aksesoris atau rajutan di ini HS65. Kemudian penyumbang surplus non-migas dari India terutama terbesar pada bahan bakar mineral. Ini di HS27 dan juga minyak dan lemak hewan nabati di HS15 serta mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85. Sedangkan surplus di Filipina ya terbesar pada komoditas kendaraan dan bagiannya. Bahan bakar mineral dan juga lemak
dan minyak hewani atau nabati atau HS yang 15. Teman-teman media, selanjutnya komoditas penyumbang defisit non migas terbesar yaitu pada periode Januari sampai dengan Mei tahun 2026 berdasarkan negaranya. Tiongkok ya, defisit didorong oleh komoditas, mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya atau HS84. Juga mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85 dan juga plastik dan barang dari plastik atau HS39. Untuk Australia, defisit terbesarnya pada komoditas logam mulia dan perhiasan atau permata HS71 serta serealia itu HS10 dan juga bahan bakar mineral atau HS27. Untuk Perancis, defisit terbesar pada komoditas kendaraan udara dan bagiannya. Ini di HS88 dan juga mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya atau HS84 dan juga defisit di Perancis disumbang oleh instrumen optik, fotografi, sematografi dan media. Ini di HS yang 90. Sebagai ringkasan yang sudah tadi saya paparkan untuk ekspor impor pada periode Januari sampai dengan Mei tahun 2026. Sepanjang periode Januari sampai dengan Mei tahun 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai 115,36 miliar US dollar atau meningkat sebesar 3,02% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Nilai impor sepanjang Januari sampai dengan Mei tahun 2026 mencapai 111,33 miliar US dollar atau meningkat sebesar 15,24% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Teman-teman media, sepanjang Januari sampai dengan Mei tahun 2026, neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar 4,03 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan luas panen dan produksi padi beras berdasarkan hasil amatan survei kerangka sampel area atau KSA pada kondisi bulan Mei tahun 2026. Yang pertama, berdasarkan surat keputusan Menteri ATR tentang penetapan luas lahan baku sawah, mencatatkan pembaruan luas lahan baku sawah atau LBS Pulau Jawa menjadi 3.339.607 hektar atau turun 37.868 hektar jika dibandingkan dengan luas lahan baku sawah atau LBS pada tahun 2024. Secara nasional, luas LBS juga mengalami penyesuaian dari 7.384.341 hektar menjadi penyesuaiannya 7.346.473 hektar atau berkurang LBS-nya 37.868 hektar.